kelas MJ1A reguler dengan NIM 43020010005. Saya di sini akan menjelaskan tentang komen dasar pada Linux. Baik, saya akan memulainya. Yang pertama, pwd comment. Pwd comment adalah komen yang berfungsi untuk mencari path dari direktori atau folder yang Anda gunakan saat ini. Perintah ini akan mengembalikan path yang absolut atau penuh, yang pada dasarnya merupakan path semua direktori yang diawali dengan garis miring depan atau slash. Baik, saya akan mencontohkan hasil dari komen tersebut. Baik, setelah itu saya akan menjelaskan tentang cd comment. Cd comment adalah perintah yang digunakan untuk menjelajahi file dan direktori Linux. Jadi jika Anda ingin menjelajahi suatu file atau direktori, maka harus menggunakan komen cd. Baik, saya akan mencontohkannya. Saya akan mencoba untuk masuki direktori home, dan inilah hasilnya. Kita secara otomatis akan masuk ke dalam direktori home. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ls comment. Ls comment merupakan perintah dasar pada Linux yang digunakan untuk melihat konten atau isi direktori. Secara default, comment ini akan menampilkan isi dari direktori yang Anda gunakan saat ini. Baik, saya akan memperlihatkan hasil dari menjalankan comment ls ini. Setelah kita menjalankan ls comment ini, maka akan keluar semua direktori-direktori dan file-file yang pernah kita buat sebelumnya. Baik, setelah ini saya akan menjelaskan tentang touch. Touch merupakan komen Linux di mana dengan komen ini kita bisa membuat file. Baik, saya akan mencontohnya. Saya di sini akan membuat file yang bernama timxt.txt. Nah, baik, saya sini akan menjelaskan tentang cp. Cp merupakan komen pada Linux yang digunakan untuk menyalin sebuah data, bisa di direktori yang sama maupun direktori yang berbeda, dan bisa juga dengan nama yang berbeda juga. Baik, saya akan mencontohkannya. Saya di sini akan menyalin file bernama timxt.txt menjadi timxt2.txt. mv merupakan komen yang digunakan untuk memindahkan file dari satu direktori ke direktori lainnya. Baik, saya akan mencontohkannya. Baik, saya akan menjelaskan tentang mkdir. Mkdir adalah sebuah komen yang digunakan untuk membuat direktori folder baru. Baik, saya akan mencontohkannya. Setelah ini saya akan menjelaskan tentang rmdir. Rmdir adalah sebuah komen yang digunakan untuk menghapus sebuah direktori. Baik, saya akan mencontohkannya. Baik, saya akan menjelaskan tentang locate. Locate adalah sebuah komen yang digunakan untuk mencari file. Fungsinya sama seperti komen pencarian pada OS Windows. Baik, saya akan mencontohkannya.
Baik, selanjutnya adalah find comment. Find comment tidak terlalu beda jauh atau bisa dibilang sama seperti comment locate. Perintah find ini juga bisa digunakan untuk mencari file dan directory. Bedanya, perintah find lebih ditunjukkan untuk mencari file yang berlokasi dalam directory yang diberikan. Baik, setelah saya akan menjelaskan tentang history. History merupakan komen Linux yang digunakan untuk melihat apa saja yang sudah kita kerjakan dalam terminal sebelum-sebelumnya. Baik, saya akan mencontohkannya. Nah, maka setelah saya masukkan komen history, akan keluar komen-komen yang sebelumnya saya sudah masukkan ke dalam terminal. Baik, saya akan menjelaskan tentang echo. Echo comment di sini adalah merupakan perintah dasar Linux yang digunakan untuk memindahkan beberapa data ke dalam suatu file, atau juga bisa kita menampilkan teks di terminal. Baik, saya akan menentukannya. Sini saya akan membuat echo hello world. Baik, saya akan menjelaskan tentang rm command. Rm command merupakan perintah dasar pada Linux yang berfungsi untuk menghapus directory beserta isinya. Jika hanya ingin menghapus directory saja, alternatif command rmdir menggunakan rm strip r. Baik, saya akan mencontohkannya. Saya di sini akan menghapus txt .txt. Baik, saya akan menjelaskan tentang cat. Cat command merupakan command dasar Linux yang berfungsi untuk membuat daftar konten atau isi file pada standar output atau sdout. Untuk menjalankan command ini, ketik cat kemudian diikuti dengan nama ekstensi file. Contoh seperti cat txt.txt. Jadi di sini cat ini akan mengeluarkan apa saja sih isi dalam file file yang saya ngambil di sini adalah file. Saya akan menunjukkan file index.html. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sudo. Sudo command merupakan singkatan dari super user do dan berfungsi untuk menjalankan teks yang memerlukan hak akses atau permission administratif atau root. Namun kita tidak menyarankan penggunaan command sudo untuk task harian karena bisa terjadi error kapan saja bila Anda melakukan kesalahan. Baik, saya akan mencontohkannya. Di sini saya akan menggunakan sudo su untuk masuk ke dalam directory root. Baik, command uname merupakan akronim dari Unix name, adalah perintah dasar sistem operasi Linux yang akan mencetak informasi lengkap mengenai sistem Linux, misalnya nama mesin, sistem operasi, kernel, dan lain-lain. Baik, saya akan mencobanya. Setelah saya menulis uname, akan keluar nama sistem operasi. Di sini merupakan Linux. Setelah ini saya akan menjelaskan tentang user add. User add merupakan komen untuk menambahkan user di Linux. Di sini saya akan menambahkan user yang bernama Kazuma. Baik, setelah ini saya akan menjelaskan tentang userdel. Userdel merupakan sebuah komen di Linux yang berguna untuk menghapus user yang sudah kita buat sebelumnya. Baik, sini saya akan menghapus user bernama Kazuma. Baik, saya akan menjelaskan tentang hostname. Hostname merupakan perintah dasar pada Linux yang dapat Anda gunakan jika ingin mengetahui nama host atau network. Dengan menambahkan strip i di akhir komen, maka keluarlah alamat IP jaringan yang akan ditampilkan. Baik, saya akan memberikan contoh. Nah, maka akan keluar IP address dari jaringan yang kita pakai. Oke, dan terakhir saya akan menjelaskan tentang ping. Ping merupakan komen yang digunakan untuk mencoba atau mengecek status konektivitas ke server. Misalnya dengan menambahkan ping google.com, komen akan mengecek apakah Anda sudah terhubung dengan ke Google atau belum, dan juga mengukur waktu respon. Baik, saya akan mencobanya. Oke, maka akan keluar seperti ini. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua.